Profesor Siti Zuhro juga menyampaikan pandangan Pilkada. banyak mengenai pemilu, mengenai demokrasi Indonesia yang harus diperbaiki. Itu panjang lebar tuh dia berbicara tentang pemilu, sistem pemilu, apa yang cocok, apakah pemilihan seperti langsung, seperti yang kita sedang ataukah nanti bagaimana dikembalikan, tapi dia bilang itu masih perlu dikaji terus. Nggak boleh gegabah kita melakukan perubahan-perubahan gitu. Tapi yang paling seru sebenarnya dalam pertemuan itu ketika masuk sesi reformasi kepolisian yang disampaikan Pak Susno. Pak Susno punya banyak ide tuh waktu di situ kan. Termasuk Pak Abraham kan. Abraham Samad. Wah, ini siapa nih yang mau dulu? Jadi begini, reformasi Polri itu dapat tanggapan paling seru, termasuk tanggapan yang paling hebat dari Presiden. Jadi apa yang kami katakan itu bukan kami yang mendikte Presiden bahwa harus dibawa kementerian, harus ini. Presiden sendiri ya Kobong sudah masuk usulan bahwa tentang status ya. Kalau kami pertama berbicara bahwa reformasi Polri itu yang penting itu adalah perubahan perilaku dan perubahan ke profesionalisme yang bagus. Perilaku itu artinya yang humanis, profesionalisme janganlah mengkriminalisasi, jangan perkara misalnya hilang ayam jadi hilang gajah atau gitulah. Dan perkara tidak boleh berlama-lama itu. Bagaimana cara supaya profesionalisme meningkat tidak perlu kita bahas di situ, tentu bukunya tebal kan. Dan beliau kan sudah bentuk kan reformasi Polri sebenarnya. Ya, coba kita katakan juga bahwa bagaimana cara mereformasi Polri. Kalau soal mereformasi dengan komisi, dengan naskah akademi dan apa-apa yang sudah terjadi sejak Kapolri kapan. Bukunya pun sampai saya guyon-guyon gitu, mungkin buku reformasi itu udah tebalnya setinggi bulan kali kan. Tapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil kan. Nah jadi jangan sampai reformasi yang sekarang ini kan yang dipertaruhkan kan karena Presiden yang tanda tangan tim reformasi ini. Kalau gagal ini akan membuat kegagalan Presiden. Saya bilang begini, supaya tim reformasi ini tidak mandul, tim reformasi inilah yang jadi Kapolri. Misalnya Pak Mahfud, Pak Jimli, Pak Yusril, udahlah jangan ada polisi lagi dalam. Ya dijadikan maksudnya mengantar. Jadi seperti itu maksudnya. Iya, kayak KPK. Jadi maunya Pak Susno bahwa tim reformasi kepolisian ini baru nyata hasilnya kalau ada pergantian Kapolri. Kapolri, kenapa? Reformasi itu kan kalau yang menentukan itu adalah pucuk pimpinan Polri kan. Nah, apakah pucuk pimpinannya langsung diganti Kapolrinya? Apakah pucuk pimpinannya itu 3 orang ini juga jadi Kapolri sementara misalnya kan? Gitu. Dalam masa transisi. Masa transisi. Ada yang menyebutkan, ini melanggar undang-undang. Tapi Presiden Indonesia kan sangat kuat kan, bisa buat perpu kan. Setelah perpu ini, dan di DPR pun Presiden kita kuat sekali. Bisa perpu dijadikan undang-undang. Nah setelah setahun apa 2 tahun terserah Presiden. Bagus, baru seperti normal lagi. Oke. Apakah kemudian ide ini juga tidak diukur dengan kemudian melihat legislatif yang hari ini kelihatannya satu frekuensi dengan apa yang berjalan dalam pekerjaan tim reformasi hari ini? Ya, kita kan tidak dapat mengatakan bahwa Komisi 3 sudah setuju polisi dibawa ini kan. Komisi 3 kan tidak menilai hasil tim reformasi kan. Yang menilai hasil tim reformasi rakyat dan Presiden. Yang paling tahu polisi ini harus diapakan adalah Presiden. Kalau Presiden menghendaki begini, misalnya tentang status ya, apakah dibawa kementerian, apakah dibawa Presiden, yang paling tahu Presiden. Kalau Presiden misalnya mengatakan dibawa kementerian, atau udah tidak dibawa saya, tetap undang-undangnya, kan Presiden menguasai parlemen banyak sekali. Jadi kami waktu itu tidak terlalu mendikte, bahkan yang keluar itu dari Presiden, yang ngomongkan bahwa dari kementerian apa sampai kata bentuk apa. Jadi Pak Presiden bilang begini. Bukan kami yang ngomong itu. Rakyat memang pengen kepolisian itu dibawa kementerian, nggak ada masalah. Dia bilang kita tinggal cari kementerian apa yang pantas. Kalaupun tidak ada, dia bilang ya kita bentuk kementerian baru. Pernyataan tokoh oposisi Abraham Samad dan rekan-rekannya pada Presiden Prabowo, jika reformasi kepolisian baru bisa dinyatakan ada jika Kapolri diganti adalah pernyataan yang salah kaprah. Yang jelas, pergantian Kapolri adalah kewenangan konstitusional Presiden yang seharusnya tidak diintervensi oleh tokoh-tokoh oposisi tersebut. Boleh saja mereka berbeda kepentingan soal politik, tetapi janganlah memberikan tekanan yang salah kaprah kepada Presiden.
bicara kemudian tadi Bapak udah singgung ya soal kepolisian, disinggung oleh Pak Presiden juga. Nah, apa yang menurut Pak Presiden menjadi concernnya tentang kepolisian? Dalam beberapa kesempatan kan kita melihat juga Pak Presiden hadir juga dalam upaya giat-giat masif yang dilakukan oleh kepolisian. Saya masih mengingat Pak Prabowo hadir dalam satu pemusnahan narkoba ya yang cukup besar, saya lupa jumlahnya tapi cukup besar. Dalam musnah itu kemudian juga Pak Presiden juga tidak sekali memberikan pujian ya terhadap institusi kepolisian yang juga membantu mensukseskan atau paling tidak ya mengawal program lokomotif beliau, makan bergizi gratis misalnya. Kemudian juga upaya nanam jagung, tanaman jagung lain dan sebagainya itu sih Pak. Jadi begini ya, memang presiden kan dia kan semua mengepalai semua. Dan beliau kan tidak mau menjatuhkan polisi itu, bahwa polisi itu udah parah sekali kan. Di antara itu kan masih ada baiknya. Yes. Jadi sehingga penangkapan narkoba itu dianggap prestasi, itu kan lanjutkan. Tapi hal-hal yang negatif kan yang dia katakan sampai terbuka bahwa yang bermain di balik tambang tidak beres ini, ya mereka-mereka ini, aparat penegak hukum ini, dan tidak hanya polisi, dia katakan tentara juga katanya. Bahkan Oknum jenderal. Sampai beliau katakan nanti kalau nanti operasi penertiban di daerah sini, pakai aparat dari sini. Nah, saking apa? Saking tidak percayanya kan. Sampai terkatakan bahwa sebenarnya tak perlu nunggu perintah presiden bongkar ini, nangkap ini. Kan perintah undang-undang. Iya. Tapi kenapa harus nunggu perintah presiden? Nah itu beliau mensinyalir itu nggak sih, Jenderal? Saya harus bertanya ini agak sedikit tajam di sana karena apa? Apakah beliau juga merasakan aroma itu, aroma persaingan institusi penegak hukum? Tentu Pak Abraham juga mengertikan itu antara katakanlah tubuh kejaksaan, kemudian juga tubuh kepolisian disebutkan, bahkan ada TNI. Ini kan memang sudah dari dulu berjalan, tapi prakteknya ada dalam tanda kutip persaingan. Kalau presiden tidak bukan menilai persaingan, tapi kan seorang presiden wajar kan dia ingin berhasil dan di dalam dirinya karena dia sudah mendapat informasi banyak kan bahwa kalau bapak pakai aparat ini, misalnya pakai jaksa atau pakai polisi, tidak akan berhasil. Sampai beliau katakan, toh yang bermain di situ kan mereka ini. Ini siapa yang mengatakan? Loh, Pak Presiden sendiri bahwa yang bermain di sini ini kan banyak jenderal. Jadi karena dia banyak jenderal ini maka dipakailah. Walaupun kata kita ini seolah-olah penegakan hukum yang berlebihan, tapi bagi rakyat bukan apa-apa hasilnya. Ternyata hasilnya lumayan, maka dia pakai Kementerian Pertahanan kan, yang di sini. Nah di dalam Kementerian Pertahanan kan setiap itu kan ada unsur jaksanya, ada unsur polisinya, tapi yang di depan ini tentara dan hasilnya kan bagus. Sampai beliau katakan kalau ini nggak berhasil, jenderal-jenderal atau bintang-bintang bahasa kita yang bermain di sini sudah diperingatkan semua untuk mundur. Kalau masih, bahkan Pak Samad ya dia bilang akan saya tangkap. Tak melihat warnanya apa? Tidak melihat, dia katakan. Tidak melihat dari apa seragamnya. Apa seragamnya? Dia presiden, nggak ada yang dia takut, hanya Tuhan yang dia takut. Jadi artinya yang bermain di timah, dia udah tahu jenderal-jenderalnya, udah diperingatkan baru dia sikat. Termasuk nanti di tambang batu bara, tambang nikel. Tapi kita juga memaklumi Dia juga mengatakan bukan hanya bisa jadi oknum dari tubuh kepolisian, bisa jadi itu dari TNI. Bukan bisa jadi, iya dia sebut sampai namanya pun dia tahu kok. Kan presiden kan mata dan telinganya banyak kan. Termasuk juga kejaksaan. Ya jelas, termasuk oknum Hansip kemudian ada kali. Disebutkan namanya. Kita tidak buka di sini kita. Tapi artinya beliau tahu. Nah makanya kita melalui podcast ini hati-hatilah yang masih bermain di situ karena nama itu dari tangan beliau. Sampai beliau katakan kalau aparat mau operasi di sini kita pakai aparat dari sini. Karena aparat di sini itu udah tercemar itu lingkungannya. Kan begitu. Oke. Nah, itu bicara mengenai tadi ketika usaha itu dijalankan dengan cara-cara yang dalam tanda kutip ya melanggar hukum dan pemain disebut di dalamnya ada oligarki. Disebutkan tadi ada istilah 9 naga. Naga-naga. Itu istilah yang disampaikan atau terlontar dari Pak Presiden. Bahkan disebut namanya naga itu. Cuma kan kita nggak mau sebut di sini. Disebut namanya. Ada naga bonar nggak? Ada naga bonar. Nanti off airnya biar Pak Susun.
kasusnya yang bocorin. Sampai Apa yang dibicara soal itu? ya termasuk kekayaannya kan menguasai sekian Iya. persen daripada kekayaan Indonesia, di mana dia nyimpannya. Mereka itu katanya udah kekayaan luar biasa, disimpannya di luar negeri. Kalau Di ada negara apa-apa dia lari. Daripada apa-apa dia lari. Ya kenapa saya lebih bagus daripada naga-naga itu haji-haji aja katanya. Ternyata informasi itu masuk ke telinga beliau juga. Yang bukan 9 lagi 9 haji itu. Iya, bukan kami yang buka, beliau sendiri yang buka. Ada isu di luar bahwa presiden tidak pakai naga-naga lagi, tidak pakai haji-haji lagi. Nah, itu dilontarkan sebagai tentu guyonan, tapi apa follow up-nya? Ya guyonan tapi Ya, serius. kita nggak tahu. Kita Yang nggak jelas tahu. begini, kalau saya menangkap begini bahwa beliau sangat marah dengan naga ya. kayaknya. Naga. Gitu. Sama haji marah nggak? Saya nggak tahu karena Iya, Pak Susro sama yang haji tanya. kan guyon, daripada naga-naga itu duitnya bawa luar negeri, ya mendingan ke haji-haji, toh dia nggak bawa luar negeri kata. Jadi itu Oke. sambil guyon tapi serius isinya Paling kan. tidak, kalau haji dianggapnya ada amalnya, amal untuk negeri. Paling nggak duitnya nggak bawa ke luar negeri, nggak Saya kabur nggak gitu tahu. maksudnya. Jadi Tapi ya beliau lah yang tahu itu. Tapi pembicaraannya serius tapi sambil guyon kan. Itu serius masalah itu kan, bukan masalah kecil. oke. Tapi bagaimana kemudian percakapan itu ketika menyinggung rezim-rezim sebelumnya kita mendengar ada istilah naga, sekarang istilah haji. Ya, tapi begini ya, dia selalu menyatakan bahwa kan dia melihat bahwa krisis ya, kalau dikatakan ini sekarang ada krisis ekonomi itu disebabkan oleh ulah oligark yang menyerang balik. Itu sebenarnya intinya. Oligark kan itu kita nggak tahu siapa ya, mungkin termasuk naga yang disebutkan gitu. Iya. Oligark kan luas kan, lebih luas lagi daripada naga. Gitu. Daripada naga. Ya gitu. Oke. Artinya ya, apa dikatakan Pak Abraham itu, beliau itu mendengar keluhan rakyat. Kan sering sekali kita dengar di podcast, di X atau di apa-apa kan tentang oligarki Dan yang naga. masih dan naga. Ya. Ternyata sampai ke telinga beliau. Beliau tidak hanya mengatakan naga dan oligarki, tapi dia tahu namanya. Namanya karena pada saat itu Pak Said Didu juga ngomong tentang PSN, proyek strategis nasional, misalnya di PIK 2 itu dimainkan oleh naga. Anda tahu namanya kan? Nah, disitulah mulai juga lagi dia ngomong, saya nggak takut sama naga, dia Nggak sebut lagi takut. namanya. Gitu. Nah. Itu sebenarnya karena Pak Said Didu kan juga menyinggung tentang PSN, Iya, PSN. bahwa ada naga di belakang. Nah, jadi dia sambung lagi tuh. Aku nggak Tambah takut lagi. gitu. Ya, aku nggak takut, dia sebut lagi tuh nama naga-naga. Gitu sebenarnya Iya. intinya. Jadi setiap begitu ada sesuatu yang didiskusikan, dia nyambung. Nyambung. Gitu. Jadi nggak beliau ngomong Iya. baru ini, nggak Bukan. kita kayak Ngomong, dia ngomong sambung gini lah. gitu. Jadi naga disebut, haji disebut, pastor atau pendeta disebut ya. Oke. Nah, tentu ini menarik juga ketika percakapan publik juga hari-hari ini kan banyak kasus-kasus yang sedang berjalan ya. Pak Abraham, Anda seorang yang lama berkecimpung di KPK. Beliau bicara apa soal hari-hari ini banyak yang tersangkut korupsi. Dan itu levelnya elit-elit loh. Iya. Ya, kita tahu Pak Yakut baru ditetapkan sebagai tersangka korupsi haji, kemudian juga sebelumnya Pak Nadiem, bahkan di kabinet Pak Prabowo, wakil menterinya Pak Noel ya, Pak Ebenezer itu juga tersangkut korupsi juga, dan hari ini sedang berperkara di pengadilan. Dia bicara nggak soal itu? Iya, dia bilang kalau yang masalah hukum ya biarkanlah hukum yang menyelesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya ingin tambahkan, saya juga menyampaikan bahwa mungkin perlu dipikirkan undang-undang KPK dikembalikan seperti dulu, saya bilang. Karena itu juga salah satu penghambat pemberantasan korupsi dan melemahnya fungsi KPK. Saya bilang karena kalau KPK seperti sekarang, saya bilang itu dia menyalahi amanah dari UNCSC. Karena amanah UNCSC bahwa lembaga-lembaga korupsi yang ada di dunia haruslah sifatnya independen, bukan di bawah rumpun eksekutif. Saya bilang begitu. Oleh karena itu saya bilang idealnya undang-undang KPK itu dikembalikan seperti dulu. Dan perlu dipikirkan, saya bilang teman-teman yang sempat dilempar dengan alasan tes wawasan kebangsaan karena produk dari undang-undang 2019. Jadi kalau undang-undang 2019 sudah dibatalkan, kita kembali ke undang-undang lama, maka teman-teman yang 57 itu harus direhabilitasi, saya bilang harus dikembalikan. Itu saya bilang. Disampaikan Jadi, itu. Ya. Saya dengar. Gitu. Jadi saya sampaikan harus dikembalikan, saya bilang. Itu salah satu untuk memperbaiki marwah KPK, saya bilang. Oke. Dia sempat, kalau nggak salah Pak Sudah, kalau diluruskan, dia sempat ngomong sama Mensesnek, itu PSN yang ngaco-ngaco, yang naga mainkan cabut. stok. Gitu. Cabut izinnya kata. Ya. Ya dia ngomong begitu. Langsung itu perintahkan PSN menteri. yang di belakangnya ada naga oligarki yang
menyengsarakan Rakyat cabut izinnya. Itu ngomongnya dia, kita nggak tahu apa betul nanti dicabut. Kita nggak tahu. Tapi itu form disampaikan dalam pertemuan. Disampaikan ke Disampaikan. Mensesnek. Dia suruh Mensesneknya. Tapi kita nggak tahu realisasinya. Kan kita belum Kan tahu. ada pertemuan berikutnya kan? Iya, Nanti kan makanya dia nanti malam follow-up-nya. makanya nanti kenapa menjadi penting pertemuan berikut, karena kita mau tagih. Tagih temennya. itu. Gitu. Pak yang itu belum dicabut gitu Ya, kan. misalnya ada PSN yang disuruh cabut terus masih dibiarkan padahal rakyat sudah benar. Ya nanti kita tagih. Ya. Nah, sepertinya yang nagih itu bukan Pak Abraham dan bukan Pak Susno, Pak Saididu. Ya. PSN dia cepat itu untuk ngajar. Termasuk juga ya yang heboh terakhir ini kan yang berada di luar negeri, yang katanya kawin di luar negeri sembunyi. Saya tahu itu. Oke. Yang baru Perintahkan disebut namanya sama beliau. Oke. Oh iya, yang minyak tuh ya. Sangka dia bilang kita tahu dia posisinya di mana, di istana, Di istana, Malaysia dia bilang gitu. Tangkap itu katanya. Ya biar aja dia sembunyi dulu. Tapi nanti kalau dia sambil bercanda, kalau dia keluar, dia sudah keluar, dia mau belanja jalan-jalan. Ya, tangkap. Kalau di jalan kita tangkap lewat Interpol gitu. Masa kan sembunyi di istana terus kan pasti dia Pasti kan dia pengen keluar jalan-jalan. Jadi kalau dia keluar ya baru bisa ditangkap gitu. karena di negara orang kan. Ya, itu. Kira-kira gitu gambarannya lah. Board perdamaian di Timur Tengah itu data dan itu kebijakan daripada beliau bahwa itu bermanfaat. Kita ukur nanti apakah itu memang bermanfaat, apakah betul kita naik kita ukur. Tapi untuk sementara kita pegang omongannya beliau.